Ya, PDIP atau yang akrab kita sebut sebagai kubu banteng itu kalah hampir di semua tempat. Bukan hampir, sudah nyaris kalah di semua tempat ya teman-teman. Hanya satu sih harapan, hanya ada di DKI Jakarta, entah itu pemilihan bupati ataupun gubernur ya, dari semua tempat, dari Sumatera hingga ke NTT sana ya, timur sana ya teman-teman. Jadi terlepas dari kader PDI Perjuangan yang baik, yang bagus-bagus itulah ya. Terlepas dari itu, tapi kan rakyat sudah punya pengalaman ya beberapa tahun sebelumnya ketika pemerintahan di bawah kepemimpinan PDI Perjuangan rasanya sangat-sangat ya dirasa tidak nyaman dan kurang baik sepertinya. Itu sih kata orang-orang di luar sana ya teman-teman. Jadi PDI Perjuangan apapun tipe atau apapun macamnya, apapun jenisnya, ketika sudah tentang PDI Perjuangan, rakyat sudah sepertinya mulai alergi memilih di bawah kepemimpinan PDI Perjuangan. Kenapa nggak dipikir-pikir dulu ya Bu Megawati ngomong seperti itu ya? Apa nggak malu ya? Ini kan bagi orang yang dewasa dalam berpolitik ya, saya sih kita fair-fair sih ini sebagai rakyat kan juga, boleh juga ya berpendapat. Baiknya sih jangan kita terlalu seperti itulah teman-teman. Saya yakin teman-teman di luar sana juga akan berpikir hal yang sama ya, semisal lah dengan saya teman-teman. Jadi ini kan kita mau memimpin rakyat gitu kan. Aspirasi rakyat itu harus tersalurkan, harus dikerjakan. Tapi kalau sudah partai PDI Perjuangan bilang kalian ini adalah petugas partai, jadi siapapun apapun bentuk jabatannya di Republik ini tentunya akan langsung terkoordinasi dengan ketua umumnya ini Bu Megawati. Jadi seolah-olah apa yang menjadi aspirasi rakyat itu nggak mungkin akan terlaksanakan, hanya akan mengedepankan kepentingan partainya saja. Itu sih kata kebanyakan netizen ya. Tentunya di dalam video-video yang sudah beredar itu mau di YouTube-nya Bang Jun ataupun teman-teman youtuber-youtuber yang besar gitu ya, rata-rata komentarnya seperti itu ya, kita tenggelamkan PDI Perjuangan di semua tempat, kita sudah masuk di era tanpa PDI Perjuangan ya. Itu sih kita kembalikan ke rasa dan minat ataupun penilaian dari masing-masing kita sendiri sih sebagai rakyat yang ingin menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Oke teman-teman, kita simak saja apa sih yang menjadikan Bapak Jokowi itu kuat di dalam memimpin. Kita kenal sebagai orang yang datar, tenang, santun gitu kan. Bapak Jokowi itu ya mengerti, dia mengeksekusi segala sesuatunya itu secara diam-diam ya, seperti kayak trik senyap gitulah, semua dieksekusi secara diam-diam. Ternyata ini dia, di dalam video ini mungkin teman-teman akan mendapatkan ilmunya Bapak Jokowi ya. Jadi teman-teman simak aja videonya. Lamun siro sakti ojo mateni. Meski kuat jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Luar biasa ya. Tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan ini nenek-nenek rohnya betah banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Hani palsu no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Burgun dan kalah kejujuran gitu ya. Tapi ketika kalian menang, terus pilkada Jakarta katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Nih gue kasih tahu nih kenapa di Jawa Tengah, Banteng, di Satik mereka udah enak
orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Tapi orang-orang di sini nih di Jakarta, ya kan, majority penjahat. Anak-anak abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Tapi ya hanya gara-gara satu kolam sama abah Imam Mahdi kalian kayak, cuy, enak Terus anak-anak dak tuh dejal lu hati gue cair. Mending lu tanya noh abah lu noh cair berapa di? Oh cair, bayar utang lah. Bu Risma yang terhormat, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah di saat Bapak Presiden Joko Widodo dulu dikatakan sebagai anjing kapitalis, dikatakan pula sebagai seorang pengkhianat partai, apakah ada air mata Anda setetes pun yang menetes di pipi Anda untuk Bapak Presiden Joko Widodo di kala itu? Sedangkan Anda di saat itu adalah sebagai seorang menterinya Bapak Presiden Joko Widodo. Adakah pula saat Bapak Joko Widodo dikatakan sedemikian rupa oleh kader-kader partai PDIP, Anda memprotes perkataan mereka? Anda juga sebagai kader partai PDIP. Kenapa Anda baru sekarang berurai air mata di tempat tersebut ketika Anda sedang dicalonkan sebagai gubernur Jawa Timur saat ini? Untuk apa semua itu, Bu? Apakah hanya itu bertujuan hanya untuk meraup suara dari masyarakat kecil? Satu lagi pertanyaan, sekali lagi saya ulangi. Adakah Bu Risma dikala sebagai menterinya Bapak Presiden Joko Widodo di kala itu menangis berurai air mata dikala Pak Jokowi dikatakan sebagai anjing kapitalis dan dihina, dicaci maki dan dikatakan sebagai pengkhianat? Adakah? Ini pertanyaan dari rakyat kecil, Bu. Salam hormat dari saya, rakyat Indonesia. Jokowi tahu bahwa Jawa Tengah adalah salah satu benteng terkuat PDIP, dan jika pasangan Lutfi Yassin mampu mengalahkan calon dari PDIP, itu akan menjadi pukulan telak bagi partai yang telah membesarkannya. Langkah ini juga memberikan pesan bahwa Jokowi tidak akan diam dalam menghadapi fitnah, dan bahwa ia siap untuk mencari jalan lain jika PDIP tidak lagi dapat mewakili aspirasi politik yang ia yakini. Dengan mendukung pasangan tersebut, Jokowi tidak hanya membuat sebuah pernyataan politik, tetapi juga menggambarkan betapa besarnya kekuatan seorang pemimpin yang dapat menggerakkan roda perubahan, tanpa harus mengandalkan partai yang selama ini mendampinginya. Ini adalah jawaban yang lebih elegan dan lebih mengena daripada sekadar balas dendam verbal atau perlawanan terbuka. Secara perlahan, manuver ini mulai memporak-porandakan soliditas PDIP, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan politik besar, namun kini mulai goyah akibat ketidakpercayaan yang berkembang di antara anggota-anggotanya. Manuver Jokowi dalam Pilgub Jateng 2024 juga membawa pesan yang lebih dalam bagi PDIP dan para elit politik di Indonesia. Jokowi ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa keras ia berbicara, tetapi pada seberapa teguh ia dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Dalam dunia politik yang penuh dengan intrik dan manipulasi, kadang-kadang yang terkuat bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang paling konsisten dalam menjaga prinsipnya. Mereka ini, Bang, tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Ini bodohnya mereka. Nah, mereka jelekin terus saja Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Harusnya mereka berkaca bahwa kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Karena dia dan kawan-kawannya sering menarasikan fitnahan, ya kan? Terus merendahkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga. Gitu. Ini kunci kekalahannya di orang-orang kayak Hasto ini. Dia yang meng-create kekalahan Ganjar. Mungkin alat buktinya sudah cukup untuk Hasto dijadikan tersangka. Lebih kayak itu. Kalau menurut cerita Koni begitu. Ya gini loh, bukan gini. Datanya bukan karena dia orang intelijen. Intelijen mana? Emang dia sehebat apa sih? Emang lu siapa gitu loh? Pengakuan Akbar Faisal ke Enggak, lu siapa ini orang Koni ini siapa gitu loh ya kan? Jangan sampai hanya ngaku-ngaku. Waktu dia cerita bahwa Pak Prabowo mau diracun, ya kan dia ngomong ke Bang Rosan itu bahwa sebagai orang intelijen dia nggak tahu itu apa sih gitu loh. Bu Mega kalah itu berat. Ikhlas ya Bu. Demokrasi
Demokrasi kini akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Izin Ibu Mega yang terhormat, pimpinannya Pak Hasto. Memang kalah di sarang sendiri itu di Jawa Tengah berat memang. Tapi ya demokrasi kita nggak kenapa-napa. Yang kenapa-napa siapa? Nggak ada. Ya mohon maaf nih Bu ya buktinya Pramrano yang jelas-jelas didukung partai PDIP, oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo bisa unggul di Jakarta. Ya kan, Pak Koster di Bali jelas-jelas didukung PDIP, bisa menang sekarang. Ya kan? Jadi ya mungkin kenapa di Jawa Tengah kalah Pak Andika yang didukung PDIP, ya mungkin masyarakat Jawa Tengah mayoritas lebih suka, lebih cinta, lebih sayang sama Pak Ahmad Lutfi sama Gus Yassin kan. Tapi izin Bu Mega, satu lagi aja Bu Mega, siap salah nih Bu. Kalau boleh saran Bu ya, kalau boleh saran diterima syukur, nggak diterima ya wes. Saya dengar tadi Ibu Mega bilang Provinsi Jawa Tengah itu bukan hanya kandang banteng ya, Ibu bilang gitu tadi. Denger kandang itu gimana Bu ya, kuping saya kok nggak enak dengernya gitu loh. Ya kandang itu kan kesannya kayak kotor, jorok ya. Mendingan Ibu bilang Jawa Tengah itu rumah banteng. Nah kan lebih cakep Bu, walaupun sekarang di Jawa Tengah ya kalahnya jauh. MVP di pilkada kali ini namanya Joko Widodo. Suka nggak suka nih sama Jokowi, skill politik doi emang legendaris. Ini kalau di bola levelnya setara Johan Cruyff lah. Ya lu bayangin di kandang banteng Jawa Tengah, bantengnya tumbang. Kalau di Jawa Barat kita nggak heran banteng tumbang, emang survei jelek banget. Di Jawa Tengah pun ya Kofifa itu di atas angin lah. Tapi ini kita ngomongin Jawa Tengah. Di Sumut Edi kalah, tapi ya itu bisa diprediksi sesuai survei. Jawa Tengah, meskipun di Bali gagal tuh Jokowi numbangin banteng, tapi ya nanti 2029 pasti akan dicoba lagi. Kalau di Banten itu bukan urusan Jokowi lah, itu yang hebat Prabowo-nya. Kalau di Banten lebih tepatnya Don Dasko. Kalau ngomongin siapa yang paling amsyong di pilkada kali ini, menurut gua ada dua partai, PDI sama PKS. PDI ini di level gubernur banyak tumbang. Meskipun kalau ngomongin wali kota bupati masih banyak menang ya. Tapi ya kalah di Jawa Tengah itu pedih banget sih. Berat banget. Nah kalau ngomongin PKS, menurut gue ini yang paling amsyong. Bayangin di Jawa Barat, suara presiden PKS sama Saiku gak nyampe 20%. Ini kan Jawa Barat ketungnya itu PKS. Di Sumatera Barat masih menang karena incumbent. Tapi level wali kotanya seorang Chef Iqbal kalah. Ini kita ngomongin Chef Iqbal nih. Ini politisi PKS, kader PKS yang ngetop banget, debat jago, terkenal masih kalah. Bahkan yang gue lebih kaget lagi, di Depok dan di NTB. Di NTB Pak Zul gue kira akan menang mudah. Pak Zul nih, ini Pak Zul orang top ini. Kaget. Dan gue percaya ini pilkada 2024, ini momen awal Pilpres 2029, ini momen awal ini sekarang nih. Jokowi meskipun gak punya partai, sekarang nih megang Jawa Tengah. Ini kekuatan buat Pilpres nanti. Ya sekarang PDI sama PKS ya mesti bebenah habis-habisan. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Mantap sekali nih. Itu modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Gila. Kombinasi Jokowi dan Prabowo ini buat Pulau Jawa rata, no banteng-banteng guys. Dimulai dari Jawa Tengah gitu ya, Ahmad Lutfi unggul jauh. Ini endorse-nya Jokowi dan Prabowo banget atas Andika Perkasa dari PDIP.
Kita beralih ke Jawa Timur. Khofifah dan Emil Dardak unggul jauh atas Risma dari PDIP. Ini juga luar biasa nih. Oh, Kita beralih ke Jawa Barat gitu. Kang Deddy Mulyadi juga unggul jauh lawan calonnya PDIP bahkan di urutan terakhir. Cuma 9% aja di Jawa Barat. Ini 61% Pak Deddy, guys. Jokowi dan Prabowo nih. Di Wailah. Banten juga gitu. Andra Soni bisa menang lawan Airin yang notabene popularitasnya lebih tinggi karena didukung dinasti politik di sana ya. Tapi di Pilkada Jakarta kan Ridwan Kamil kalah melawan Pramono Anung. Bener, tapi ini penjelasan gue. Kalau dilihat dari hasil quick count, Pramono Anung itu keunggulannya tuh di 49-50% gitu ya. Dan ini sebenarnya masih memungkinkan sekali putaran kedua. Kerennya Jokowi dan Prabowo di sini, Pramono Anung bisa diredam untuk tidak menang satu putaran saja. Karena strateginya jika terjadi 2 putaran, ini akan sangat menguntungkan Jokowi dan Prabowo dan Ridwan Kamil. Pertama, jika terjadi putaran kedua, Jokowi dan Prabowo ini bisa fokus di DKI Jakarta, tidak terdistraksi dengan daerah-daerah lain karena sudah selesai pilkadanya. Kedua, ini soal logistik dan strategi kampanye gitu, karena semua sudah dikeluarkan secara logistik untuk menang satu putaran oleh Pramono Anung. Anies Baswedan juga sudah dikeluarkan di putaran pertama, jadi di putaran kedua cenderung tidak ada efek kejut. Jadi angkat topi untuk Jokowi dan Prabowo, ini adalah kemenangan yang dramatis di Pulau Jawa. Hormat. Semoga diberikan keadilan. Masih nangis saja Pak Hasto ini ya. Praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Mata buaya. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Siapa yang edit ini? Semoga diberikan Siapa yang edit ini? atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Yang edit. Kami tidak menyangka. Ya, kenapa PDI Perjuangan atau yang kita kenal sebagai banteng itu tidak berbenah ya guys ya, semenjak punya pengalaman politik waktu di Pilpres kemarin gitulah. Memang kesombongannya dari PDI Perjuangan atau pembanteng ini selalu mendahului kegagalan. Susah juga ya kalau sudah punya otak yang punya watak jumawa, itu susah sekali untuk melihat ke bawah gitulah ya, karena kita tidak bisa pungkiri ya teman-teman, apa yang telah dilakukan, perkataan-perkataan ataupun karakter kepemimpinan dari kubu PDI Perjuangan ini kan dikenal sebagai dinasti partai ya. Udah gitu disebut lagi sebagai petugas partai. Kalau ya bagi pribadi-pribadi yang berpikir lebih tenang mungkin nggak mau disebut sebagai petugas partai gitu. Mungkin miris begitu ya. Berarti kalau saya jadi petugas partai bagaimana gitu ya. Salah besar ketika kita jadi petugas partai di PDI Perjuangan, bagaimana dengan rakyat-rakyat di bawah gitu loh. Bahkan seharusnya ya selazimnya lah gitu sebagai kader PDIP ataupun pemimpin lah gitu guys ya. Kalau seandainya nih yang di DKI itu Pramono dan Pak Rano Karno itu terpilih, ya sepatutnya itu rakyat itu adalah bosnya, bukan ketua umum gitu kan guys. Ya teman-teman silahkan isi aja kolom komentar di bawah ini.